Kembali lagi di kabar luar. Nah, Bukan kabar dalam. tapi ini adalah kabar dari Afrika. Langsung aja lah. Ini episode terakhir kita juga. Enggak lah, masih ada nih. Masih ada ya. Mudah-mudahan kreatif baru nanti ketemu tim-tim kreatif baru ya. Iya. Karena ini buat pemirsa di rumah. Yang ini kamera masterku ya. Buat Ini teman-teman master di ini, rumah, Mas. ini Master master, ini punya aku. Nah, buat teman-teman di rumah kita kehilangan sekali ya. Kehilangan sekali kita tim kreatif kita yang jumlahnya cukup banyak ya. Lebih tepatnya dua. Kita bakal kehilangan satu. Salah satunya karena dia diterima di perusahaan sawit. Ya. Sawit. Oh bukan, di kehutanan. Kehutanan, Oh, ya. pikir Jackson namanya tadi. Mukanya Jackson. Dia diterima di perusahaan kehutanan. Dia di forest katanya Di tadi. forest ya. Makanya aku bilang dia bakal sering bertemu dengan gajah sah. Nanti dia akhirnya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari ini ya. Karena kita juga, karena emang iya kan. Bisa Maggie gaji kau lebih daripada gajimu di tempat yang baru. Kalau bisa, aku bilang ini lebih baik. Alah. Kita doakan yang terbaik buat ini. Kalau bisa dia. gak resign dia. Iya, kenal lah aku Maggie dari lama. Udahlah, ayo. Sapu lah. Sapu apa? Sapu lah. Kenapa sebut? Maggie emang kayak gitu. Enggak lah, Maggie baik. Dia, Maggie baik. Maggie itu udah banyak ngasih kerjaan sama kawan-kawan komunitas. Ya, Kayak banyak, contoh Bang. kita kan nggak terlalu banyak kegiatan di luar. Akhirnya Maggie ngasih kita kesempatan untuk nampil di kontennya. Dia selalu support buat kawan-kawannya, Bang. Ya, Respect aku Maggie. pernah dibeliin Maggie tau. Dibeliin belum pernah aku makan pizza panjang itu tau kok. Limo. Maggie lah yang pernah bawa. Ya ampun, Maggie ini kayak dewa aku tengok. Bawa limo dia kan lebih panjang apa itu daripada badannya bayangkan. tapi ya gimana namanya Maggie Dia kan. selalu support kawannya, Bang. Support. Terlalu baik juga Maggie ini. Aku pernah juga ditawari, "Sa, kau mau kredit Avanza enggak?" Enggak lah, Meg, aku bilang. terlalu menawari ya. Terlalu menawari. Mudah-mudahan nanti tim kreatif kita yang lain juga bisa meninggalkan tempat ini ya. Iya. Jadi nanti biar ada orang lain yang menggantikan. Kan di komunitas kita itu masih banyak orang belum kerja juga kan. Ya, banyak. Jadi kita Tapi kasih. gak ada yang bisa ngedit. Tapi nggak bisa ngedit. Itu masalahnya. Jadi tolong teman-teman komunitas belajar ngedit. ya. Belajar ngedit. Banyak loh ini apa namanya? Lapangan pekerjaan itu banyak. Oke. Oke. Udah bisa kita mulai lah. Ya. Langsung aja lah Sa, kita mulai hari ini Baca berita. berita. Hari ini katanya beritanya kita ada sambil baca-baca komen. Oke. Tapi kita berita dulu. Nah, berita pertama Sa. Putar ya. Putar. Bilang stop ya. Ya, oke. Mana nih? Stop. Ini berita dari Gavon. Gavon. Daerah mana itu, Gavon, Bang? daerah Rusia. Rusia. Jadi ini beritanya pasti sekitar perang-perang nih. Perang-perang. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Kita Kita lihat dulu ya. apakah iya? Tim kreatif harus berusaha nih. Ini perang. Ini perang. Perang. Ini perang menghadapi ketololan diri. Langsung Sa, berita pertama. Kakek di Ngawi datangi kantor damkar, minta lepaskan pipa yang dipasang di kelamin. Kok bisa? Nah, inilah perlunya edukasi ini, kesehatan seksual itu. Ya, mungkin dia ini, Bang, fetisnya pipa. Yang Rucika. Sebut merek kalau lagi Mengalir sampai jauh. mengalir sampai jauh. Jadi biar nanti kalau dia keluar, cerat mengalir sampai jauh. Kenapa? Lah kita baca dulu ya. Ngawi Republik Jatim. Nah, ini juga udah salah karena mereka menyebut dirinya Republik. Republik. Oh iya. Republikjatim.com bikin geleng-geleng kepala. Enggak kali, enggak, Pak. Yang bikin berita terlalu berlebihan. Seorang kakek di Kabupaten Ngawi meminta bantuan petugas damkar untuk melepaskan pipa paralon yang dipasang pada alat kelaminnya. Adalah Suroso. Suroso. Umurnya 65 tahun. 65 tahun, Kecamatan Jogorojo, Kabupaten Ngawi. Ia datang kantor damkar Kabupaten Ngawi pada Selasa pagi. Nanti kita sketsakan ya, pasti. Nanti kita sketsakan. Oke. Kasih penyelamatan dan kasih ini artinya kasih tahu nggak? Kepala seksi. Ini kepala seksi menyatakan evakuasi pemadam kebakaran Kabupaten Ngawi Purwanto membiarkan kakek ini menemui petugas damkar dan mengeluh kesakitan karena sengaja memasang pipa paralon
di alat kelaminnya dengan alasan agar saat muncul pikiran seksual alat kelamin enggak mungkin. Jadi dia pasang pipa supaya kalau dia lagi sange atau lagi engas alat kelaminnya nggak bereaksi. Bodoh ini namanya. Ini udah terlalu aneh. Kita ini kan dulu, jangan dulu digeser, Bim. Coba kita bahas dari pertama. Kita bahas dari damkar dulu. Damkar ini memang pekerjaan yang sangat mulia, teman-teman. Karena apapun yang dilakukan oleh aparat hukum, iya sekarang minta bantuan damkar, Bang. semua minta damkar. Ada aparat, misalnya aparat polisi atau oknum polisi di Instagram atau di mana berita melakukan tindakan yang nggak benar, orang pasti komen di bawah, terima kasih damkar. Nggak ada hubungannya, tapi benar. Tapi benar. Dia kayak ini, Bang, ada nengok berita kemarin, kepala anak-anak ternyangkut di pagar, nggak bisa keluar. Damkar itu pun kayaknya udah harusnya damkar itu kayaknya pekerjaan yang kalau nerima tugas-tugas aneh apapun dia udah nggak bisa ini. Iya. Jadi misalnya orang, Pak, saya mau pindah agama, ke damkar nelpon kan, dia nggak mungkin bilang bukan ke kami, nggak bisa gitu. Siap, kita bantu, Bu, kata dicarikannya orang bisa pindahin agama. Pokoknya semua orang pasti datangi damkar, Jadi itu menurut kami kita perlu berterima kasih dulu sama damkar ya. Terima kasih damkar. Kenapa, Bang, damkar itu selalu sigap, Bang? Kenapa? Karena kebakaran jarang. Ngapain sih? Nggak ada yang kebakaran. Nolong orang lah damkar jadinya. lagi main ludo kan. Ini hari ini kayaknya udah 30 kali kita kayak gini-gini main ludo, nggak ada kebakaran kan. Carilah masalah, Bang, katanya. Biawak, kata lo, ada biawak di sana kan. Wow, tangkap biawak. Orang sebenarnya nggak butuh damkar mau ngejar biawak itu. Cuman waktu damkar nengok, biawak, orang tuh butuh bantuan, dibantunya. Orang tuh kayaknya nggak butuh kalah kami. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Kalau kalian datang kami siap gitu. Next. Aku punya teman damkar, Damkar ada. Temanku damkar itu dia tembilahan kerjanya. Asli, postingan story WhatsApp dia nangkep ular. Padahal waktu kuliah ketemu cacing takut, megang cacing takut. Sekarang nangkep ular mampu. Tapi bagus mentalnya. Ataupun ini, Bang, kalau masuk damkar itu semuanya diuji nggak? Bukan hanya nyiram-nyiram gitu aja. Menurutmu apa yang diuji itu? Ya kayak pendidikan TNI juga, gitu. masuk hutan gitu juga nggak? Pastilah, itu kan sama apa? Maksudku yang diuji mungkin pernah lihat ini nggak? Pernah lihat biawak nggak? Pernah, Bang. Tahu cara menangkap biawak? Nggak tahu. Kalau disuruh nangkap siap. Gitu-gitu. Ya. Tangkap aja. Memang agak berat hari ini, tapi santai. Jangan santai. Lanjut, kakek itu memasang peralon pada alat kemaluannya. Sejak 2 hari lalu. Udah lama ya, udah ini apa? Udah membiru. Udah jalan darah. Dan dia merasakan sakit yang luar biasa karena tidak bisa buang air kecil. Akhirnya si kakek ini inisiatif datang ke sini, ke damkar, Beber Purwanto saat dikonfirmasi. Emak-emak di Ngami curi beras. Salah ya? Jangan dong. Ini beras. Purwanto menambahkan dari keluar itu petugas damkar kemudian membawa Suroso ke rumah sakit. Nah, kenapa Pak Ketua Bapak ini nggak langsung ke rumah sakit? Karena masih ada paralonnya. Ke rumah sakit tuh diobatin. Ada tuh. Mungkin jarak rumah sakitnya jauh. Oh iya. Ini kantor damkar dekat. Atau dia sebenarnya mau ke rumah sakit. Jalan kan. Ada di sini di benda dia tuh udah ada pipa paralon panjang tuh kan. Orang sampai kadang-kadang ngidupin air di situ, air, Pak. Jadi udah jalan dia kan. Terus dia jalan kan rumah sakit jauh. Jalan. Tengok orang damkar kan. Orang damkar main ludo tuh. Bang, tolong. Itu ceritanya gitu. Gara-gara main ludo dia. Orang main ludo ya. Pajak kok enggak karajo kok katanya kan. Main ludo pajak kok. Ganggulah, enggak diganggunya makanya akhirnya damkar pun gini urusan kita. Dia berinisiatif. Siapa? Datang ke damkar. Itu makanya ditengoknya tuh di jalan tuh. Damkarlah dulu katanya. Sehingga next, Bim. Purwanto menambahkan dari keluhan itu petugas damkar membuat tadi. Setelah untuk proses pelepasan pipa itu sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dengan dibantu petugas medis rumah sakit. Berarti kan tugas petugas damkar kan cuma bawa dia ke rumah sakit. Iya. Ya kalau cuma mau nganter kan Gojek pun bisa. Iya kan? Ojek online gas bisa berangkat tuh.
datang nih. Inisiatif kakek itu sendiri datang ke damkar karena sering melihat petugas kami saat menangani aduan masyarakat. Dan alhamdulillah teratasi pipa 3/4. Pipa 3/4 itu tahu nggak teman-teman segini tuh? Iya. Aku baru beli kemarin tuh. Berarti punya bapak ini kecil. Iya, kecil. Kecil ya. Biasalah sah. Indo kan. Ukuran-ukuran Nigeria yang besar sah. Sepanjang. Kurang lebih sepanjang 5 cm. Segini cuma sah. Oh, keluar dong kepalanya itu. Dia pipa 3 sepanjang 5 cm bisa kami lepas pungkasnya. Oke. Jadi ada komen. Ini komennya. Oh, komen pertama dari Diki Coconut Shake. Waladalah ngawi loh ya kan. Kenapa ngawi lo ya? Ngawi loh ya kan. Ya ampun ngawi. Berarti emang orang ngawi ini aneh-aneh ya. Random. Ada lagi Riza Nurhadian 1. Hal paling normal di Ngawi. Jadi orang Ngawi memang udah terbiasa. Udah terbiasa kalau pipa masuk ke ini ya. Iya. Iya, berarti orang itu sebenarnya mungkin pipa yang masuk ke barang itu udah biasa. Udah biasa. Tapi kalau pipanya kecil nyangkut, ini baru agak enggak lah, hal paling normal berarti. Iya. Berarti Ya, ada yang lebih ekstrim dari itu. Diganti barangnya, diganti pipa ada kayaknya tuh. Iya kan? Barangnya Pipet. Oh iya, diganti pipet. Ini untung nggak pipa yang apa yang bengkok tuh. Yang yang simpang. Gimana sih? Siku yang T. Gini kan? Siku, Gini. iya. Jadi kalau mau bersenggama dengan istrinya kan, di mana nih bang? Dia miring gini. Gini dia. Aduh Ngawi. Ada juga nih. Ceban. Awalnya sih coba-coba. Awalnya sih coba-coba. Kan itu kata tadi kan? Iya. Awalnya sih coba-coba katanya. Terus ada komen dari MHMD Frel 1504. Engas parah katanya. Wah. Kau berarti udah nyoba. Bacain aja. Kakek ini berpikir semua lubang sama aja, Pak. Pak, beda dong, Pak. Beda. Amazing. El Gasing lagi namanya amazing katanya. Ya, mirip kawan gue loh. Culi pakai selang. Emang ada orang Dia. ya mirip kawan gue lu katanya. Oh iya kawan dia Hidden Boys. Kau aja hidden tau kau. Ya, mirip kawan gue yang culi pakai selang. Ada sih kayaknya Ice pakai selang. Ice.Coffein Ngawi again. Kan emang normal. Ini jangan-jangan berita selanjutnya dari Ngawi lagi nih. Iya. Tengok ya. Komen-komen gas. Jadi itu ya teman-teman ya, tolong ini pesan dari kita layanan masyarakat. Tolong menggunakan pipa dengan baik. Iya. Kalau pipa itu digunakan hanya untuk mengalirkan air, bukan mengalirkan sperma sampai jauh. Oke? Sip. Komen kita berita selanjutnya ya. Iya. Berita selanjutnya bilang stop ya. Oke. Nah, 3, 2, 1. Stop. Dari Suratani. Suratani ini di daerah Phnom Penh, Thailand. Kita berbahasa Thailand hari ini ya. Berbahasa Vietnam. Ya Thailand. Bahasa Thailand. Ini berita dari Thailand ya berarti ya? Ya. Kita pakai bahasa Thailand sah. Silakan. Plung Thai. Plung Thai. Car. Dia bahasa Thailand motor tuh car. Mobil. Thailand car. Motor car. Mobil tuh ini bicycle. Baca. Iya. Maling tidur, motor hasil curian dimaling pencuri lain. Ada Mungkin dia foto capek aja. kali, Bang. Dia kan dapat Capek maling kali jalan. dia. Aku curi motor ini. Kan. Capek ya kan. Capek kali. Ini motor ku taruh di rumahnya kan. Sat. Tidurlah dulu. Dimaling lagi. Dia ada musik. Teng. Kan kucuri motor ini kan. Wah, kacau kali. Maling tidur dicuri motor. Ini Bang beritanya. Seorang diduga maling yang diketahui bernama Martogi Sinaga. Martogi Sinaga. Marga Bang ini. Sinaga. Hei! Bikin malu Marga Sinaga Martogi. Warga Serdang Bedagai. Usai Sumatera Utara. Usai mencuri sepeda motor di Indragiri Hulu Riau. Indragiri Hulu dekat lagi sini. tempatku kerja kemarin. Aduh. Dia malah kehilangan motornya saat beristirahat di masjid. Oh, Aduh. Pak Martogi, pastikan kalau Anda mencuri motor, jangan istirahat di masjid.
karena Anda sudah maling. Iya. Kalau Anda membawa motor itu ke masjid sangat tidak berkah. Ya kan? Carilah tempat lain. Misalnya coffee shop. Di ya kan? ini angkringan. Angkringan, orang nggak tahu. Angkringan itu kan nggak mana-mana kalah. Dibawa ke masjid orang ya nengok ada motor menganga di masjid dicuri. Iya. Sendal pun hilang di masjid. Iya, sandalnya hilang mana motor. Jangan-jangan dia ke mana-mana motor itu dia kan kayak sandal kan. Dinaikin dia di kakinya di jalan dia kan. Aksi mencuri itu dilakukan pada 28 April 2025. Motor jenis Kawasaki KLX 150cc milik korban berinisial BR raib ketika diparkir sebuah warung kawasan Pranap. Oh, jauh nih Pranap. Pranap jauh. Nah, tak disangka usai membawa kabur motor, pelaku malah mengalami kejadian motornya curi. Namun motornya telah hilang dicuri orang lain saat kata Kapolres Fahrian Siregar. Oh, jadi dia lagi istirahat. Jadi dia ngomong kayak mana sama orangnya? Apa ya? Iya. Kayak mana? Jadi dia tidur di masjid. Dia naik motor. Di jalan parkir. Udah cari motor nih parkir, tidur dia. Motorku, katakan, Pak, tolong ada motor nggak? Motor apa? Kawasaki KLX. Platnya berapa ya? Ada juga orang yang nggak hafal nih bang. Platnya. Iya, berapa ya katakan? Ditanya lagi, warna apa? Lupa Pak katanya. Ah, maling kau enggak? Gitu kan? Karena ada di pojok kan? Iya sebenarnya. Iya sebenarnya katanya. Yang iyanya si maling yang nyuri motor itu dapat motor, dia ditangkap polisi nih, Sa. Dia kehilangan barang ditangkap polisi, kan? Dia kehilangan barang ditangkap polisi. Ini pasti udah ada orang yang di rutan Rengat ini. Udah di rutan Rengat ini, Martogi Sinaga. Besok nanti pas kita tur acara aku nanti tengok ya, kita tur ya itu. Motor yang dicuri jenis Kawasaki KLX 150cc, namun motor curiannya telah hilang dicuri lain di saat istirahat di masjid, kata Kapolres. Pelaku mengaku kabur menuju tebing tinggi setelah mencuri motor korban. Namun saat tertidur di masjid, motor tersebut hilang. Kami masih mendalami pengakuan ini, apakah benar hilang atau dijual. Bisa jadi. Jauh deh bang, ke tebing tinggi. Iya, dia mau bawa pulang. Dia kan orang apa tadi katanya? Sedang berdagai. Sedang berdagai itu tebing tinggi. Berarti dia sebenarnya orang-orang yang udah kayaknya di Indragiri Hulu, di Pranap dia kerja sawit mungkin atau apa. Terus dia udah mulai hopeless lah ibaratnya sana. Terus dia nyari motor, dicuri motor, digas. Pas di daerah Inhu, di daerah dekat-dekat Pranap tuh, daerah-daerah udah mau ke Air Molek tuh, berarti dia istirahat di masjid, motornya hilang. Berarti ya udah, dia lah yang ini yang jadi pelaku utama. Jadi yang maling motor si awal itu siapa? Yang punya lagi maling. Yang punya. Korbannya datang lagi. Iya. Akan kucuri motor ini, kata korbannya kan. Korbannya datang. Plot twist. Oh, ini ada komen-komen juga bang. Harley the Cats. Ini nih Harley the Cats. Ketat banget dunia permalingan di sana ya. Iyalah, maling yang curi maling. Kalau usaha pasti ada saingan. Kalau usaha mencuri. Ada komen ini, Azhar Hali ada Spiderman saling menunjuk. Kok sama kayak gini, gitu kan? Kamu gitu. Meme gitu kan. Meme Spiderman. Ada komen dari Muhammad Iksang guys, rezeki dipatok ayam bukan, Bang. Rezeki dipatok maling. Emang bukan rezeki aja bang, coba lagi aja. Udah masuk penjara. Tegar Mei, Kahuruan. Apa arti Kahuruan? Stadion. Kanjuruan. Itu juga maling tuh sih. Maling nyawa orang sah dulu. Usut tuntas. Usut tuntas itu. Kanjuruhan. Pakai gas 3 kilo. Wes. Sir Dandy cuman emot ketawa. Alde, normally in North Sumatera. Ini hal yang biasa di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu biasa emang. Biasa ya? Biasa itu kejadian gini biasa. Maling curi maling. Malahan kadang-kadang dia saling ini sampai maling curi maling nih. Maling itu maling lagi. Panjang nih maling. Pokoknya maling ke maling lah. Itulah teman-teman. Jadi kalau mau maling, usahakan motornya jangan yang gampang dimaling lagi. Inilah bang. Kalau kalian maling motor orang dan kalian mau beristirahat di masjid, usahakan motornya kunci ganda. Kunci ganda. Kalau bisa. Biasanya di masjid itu
barang-barang jangan ditaruh di motor atau ini tidak tanggung jawab Iya, begini, ya ini kan? motor juga jangan taruh di barang gitu. Jadi Padahal dia tahu kan cara buka motor itu kan ada bisa digini. kuncinya tinggal berarti situ enggak? Dia kan pakai kunci T tuh. Iya. Tak, kak kata kan. Tidur dia. Kok enggak bisa dicabut kok katanya. Masih di situ. Iya kan? Ya udah tidurlah aku dulu siapa tahu apa pasti dia rezeki lah nih di masjid nggak ada yang mungkin maling lah. Datang orang habis sholat kan. Bisa. Bisa nih. Hidup kok kata kan. Mobil maling juga kok katanya. Gitu. Ya, nih. Selanjutnya. Selanjutnya beritanya. Berita next selanjutnya putar. Putar ya. Berita dari Chihuahua. Chihuahua. Amerika Serikat. Amerika Serikat Chihuahua. Amerika Serikat. Langsung. Beritanya lulusan S3 di Jogja. Amerika Serikat dong, Bang. Amerika Serikat juga Jogja. Tolak tawaran jadi dosen karena takut kehilangan waktu luang untuk Wah, mancing. ini si passion ya. Passion sih. Dia kuliah S3 itu hanya untuk memenuhi permintaan orang tua. Iya. Jadi dia memancing itu adalah passion. Aku juga sangat suka mancing, San. Aku kemarin enggak sih. Oh, kau kemarin mancing ya? Gimana pengalaman mancing kemarin? Nggak suka aku, Bang. Kenapa? Karena enggak dapat. Oh, nggak dapat. Nih, kan aku mancing itu di daerah PLTA sana. Di airnya kan deras tuh, Bang. Iya. Jadi aku pakai pemberat lah. Ya, biar ini kan Ya, terasa. lempar ini kencang, Bang, tapi nggak jauh talinya. Oh, nggak bisa jauh. Iya, nggak bisa jauh kan. Terus udah masuk air umpannya hanyut. Saking iyalah. Karena umpan berarti kalian masang umpannya nggak kuat umpannya. Umpannya apa? Pelet. Ini cacing. Campuran-campuran gitu ah? Cacing hanyut, nggak mungkin hanyut cacing. Ininya apa talinya itu hanyut dibawa sungai gitu. Dia gini kan pakai apa itu? Nggak Talinya harus bisa. diginikan dulu. Tarik sak. Dilonggarkan dulu. Iya, salah di air yang deras. Di air yang deras. Ya kalau dia yang deras jangan pakai pancingan yang Pakai apa jala. gitu. Enggak pakai pancingan yang apa aja kalau dia deras, pancingan yang nggak usah pakai joran, nggak usah pakai katrol. Yang talinya diikat di ujung bambu gitu-gitu aja kalau dia apa. Karena kan dia tujuannya cuma mancing ikan yang dekat-dekat situ. Ini menurut aku mancing itu Kau harus ngajak aku lah kalau mancing. Aku nih kuliah aku perikanan tau kau. S3 loh aku. memang ada belajar Kan mancing. jadi dosen tuh. Aku salah satunya tuh passion. Emang ada ini, Bang, di perikanan belajar mancing. Mancing dia jadi kami. Mancing karena itu ada jurusannya pemanfaatan sumber daya perikanan. Mancing, pakai jala, naik kapal jadi bajak laut. Banyak lah macam-macam. Mancing ini membosankan, Bang. Kalau Aku- kau aku- membawa istri. Oh, iya. Iya. Nah, itu dia. Coba Coba lagi bawa curi. apalagi kau bawa Rio. Makanlah sayang. Makan. Rio aku bilang. Dulu celanamu kebesaran. Aku bilang. Macam itu. Banyak orang mungkin tidak akan berpikir dua kali jika mendapat tawaran sebagai dosen. Apalagi yang menawari adalah rektornya sendiri. Lebih-lebih di tengah kondisi ekonomi yang carut-marut. Tetapi tidak bagi Ujang, 28 tahun. Bukan nama sebenarnya, lulusan S3 di sebuah kampus di Jogja. Ujang menolak tawaran tersebut. Dia takut kehilangan waktu luang untuk memancing. Jadi dosen dalam bayangannya akan menyita waktu banyak karena dikejar banyak urusan. Ya kau kalau mancing juga waktumu habis banyak. Jang. Waktumu habis banyak. Kalau kau jadi dosen, Jang, paling tidak kamu waktumu habis banyak, tapi duitmu dapat. Kalau kamu hanya mancing, kalau kamu tidak mempunyai saham yang beratusan juta di perusahaannya Raffi Ahmad, janganlah mencoba-coba menjadi pemancing. Iya. Waktunya habis banyak, ikannya dikit. Ikannya nggak dikit, jadi nggak makan, hidupmu berantakan, S3-mu tidak bisa digunakan. Pakai rima. Kita mencari. Lama aku mikir tuh dari semalam. Jadi dosen itu kering makna, lebih baik mancing. Matamu! Terlalu apa? Dia terlalu Mentang-mentang besok. doksen, mentang-mentang S3. Jadi rasa-rasa kayak pengen bikin kata-kata ini. Dia seolah-olah menggurui. Iya. Menggurui. Terlalu menggurui. Sebelum tagar jangan mau jadi dosen viral, aku tahu bekerja sebagai dosen akan dikoyak-koyak pekerjaan administratif. Oh, iya. Keilmuan menjadi sekunder karena fokus dan langkah laporan. Dan tetek bengeknya itu kering makna. Ucap Ujang, ini jangan dikawani lah. Ya, jangan. Orang-orang kayak gini jangan dikawani. Dia Terlalu menyerap ilmu. Iya. banyak ilmu. Kurus kau nggak makan. Tolong.
Nggak makan, Pak Ujang. Ini tengok editor kami, kreatif kami, meninggalkan di sini karena di sana dapat pekerjaan baru. Kau mancing. Orang tuh kerja dulu capek, baru stres. Aku stres, aku mancing. Dia enggak. Udah bosan kerja kan. Iya, tiba-tiba nggak punya kawan nih. Pantas lah kalau dibilang Ujang sama orang. Buktikan mancing tak melulu identik dengan pengangguran. Ya udah jelas, kau aja nggak kerja. Dari mana? Aku nggak pengangguran tapi aku mancing. Iya. Aku sambil cuti. Ujang meleset. Ketenangan komen. Ketenangan. Oh, ini keren. Ketenangan. Yang komen itu kayaknya ngetik itu baca bilangnya kan. Ketenangan. Ketenangan adalah tahta tertinggi harta. Alah, nggak ada. Nggak ada. Oh, alah. Mahal-mahal king. Oh, ini ada mungkin bapak-bapak yang komen. Selamat datang. Oh, Bapak mancing. titik novel titik S. Dia lagi pegang pancing. Selamat datang. Novel, kamu dosen juga kalau kayak ini si tiga. Tequila, dia ada ngirim tepuk tangannya GIF. Alan infokan Spot King. Malu lah Pak. Kalian yang komen ternyata satu rombongan ternyata. Iya. Kalian ini pasti orang-orang yang bikin istri kalian nggak makan di rumah atau kalian. Malu lah. Terus lagi mancing tiba-tiba sampingnya ada yang lagi ngejala. Gitu. Oh, kemarin kami iya bang. Ada yang ngejala juga. Ibu-ibu. Kayak nggak ada salah kan? Iya. Kan kadang kita mancing tuh, aku datang ke kolam ini aku akan menangkan diri. Di waduk-waduk saya kan mancing. Nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba ada orang sel katanya. Kami lagi ini mau mancing, lagi enak mancing karena ada ibu ngejala. Aduh, pergi kami kan ditanya ibu itu. Di atas tuh banyak, Dek. Jangan di sini. Ya kau jangan ke sini bilang. Terpaksa pindah. Nggak harusnya kan. Ada orang mancing jangan diganggu lah gitu. Kenapa sih? Suruh pindah. Nih, mancing lebih menarik. Enggak. Lah pokoknya mancing itu kalau jadi ini ada aku juga mau filsuf kemarin. Mau pakai ini. Hobi kalau udah jadi pekerjaan pasti sangat membosankan. Kita stand up. Kalau udah jadi profesional kita stand up. Jadi tekanan. Ini kawan ini juga ini tuh. Mancing ini jadi hal yang penuh makna pun enggak. Nanti tengok kau bosan lama-lama nanti kau mikir sendiri waktu mancing tekan. Mancing deh kan dapat ikan toman segini nih. Kenapa aku tolak tawanan rektor itu ya katanya? Kuliah S4 kepikiran lah. Iya. Kuliah S4 lah. Iya, kuliah lah aku profesor katanya. Atau dia lagi ini penelitian. Oh, bisa jadi. Bisa jadi nih si Ujang ini penelitian bagaimana menjadi profesor dengan cara menjadi orang yang menolak menjadi dosen. Wah, memang filsafat. Tepuk tangan, Sa. Masih ada satu lagi. Satu berita lagi terakhir. Ini tinggal singkat aja. Singkat. Langsung aja. Stop. Oke. Berita dari Malta. Dramatis. 10 napi kabur dari penjara New Orleans, tinggalkan pesan to isi lol. Aku kerja di lapas nih, teman-teman. Kalau ada napi kabur dan bikin berita, gampang kabur dari sini katanya. Berhenti aku jadi supir. Dia nulis di dinding. Too easy. Oh, itu tempat kaburnya ya? Iya, tempat kaburnya terlalu mudah. Ada emotnya lagi, emot ini teman-teman jadi menurut aku sebagai sipir juga takut aku kejadian kabur tuh di tempat kerja saya. Jadi pengawasanku tuh selalu maksimal. Tapi kalau ada berita nemu kayak gini aku tuh bakal lebih serius ya kerja saya. Karena nengok hal kayak gini coba. Kau bayangkan aja napi kabur dari tempatku nanti nih. Kabur dari entah dari mana lah contohnya gitu kan. Nggak usah lah jadi sipir kalian. Bisanya aku keluar dari sini terus malu kali aku sumpah. Berhenti aku, mengundurkan diri aku dengan hormat aku mendatangi redaksi Metro TV diundang sebagai itu. Ini penjara-penjara yang terketat di dunia kan kayak Alcatraz kan ada juga yang kabur itu. Ada yang kabur juga ada, tapi dia kabur tuh kemarin kata dimakan hiu. Oh iya itu. Di Nusa Kambangan juga susah kabur tuh. Kita juga baru-baru ini kaburan juga kan di Pekanbaru. Bukan kabur ya, di ini
kabur tuh di Aceh. ada kabur. Yang di Aceh tuh kaburnya kocak juga kan. Nggak ada dimakan hiu. Nggak ada karena dia makan goreng. Dia kabur makan goreng, tahu kau? Dia loncat, sak, katakan tak 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 tak. Wih, ada gorengan, dia ambil, lari dia. Ya ampun pulang. Ada pegawai yang, woi kata pegawainya kan, gorengan aku kata pegawainya. Gorengan aku, tangkap itu. Itu kalau yang misalkan yang kabur-kabur gitu bang, itu nanti kalau ketangkap itu tambah lagi nggak hukumannya? Sebenarnya kalau kabur dari ya kan kabur itu berarti udah pidana baru istilahnya itu. Pidana karena baru. dia udah mencoba kabur dari masa hukuman, itu udah pidana baru. Tapi kadang-kadang kan kabur itu ada hal-hal yang orang kabur dari penjara itu nggak diprediksi kaburnya. Contoh kerusuhan yang dulu di Sialang Buku tahu? Tahu. Yang Sialang Buku. Itu kan ratusan kabur tuh. Ada orang tuh yang memang merencanakan mau kabur. Udah ada tuh beberapa orang berkelompok bikin merencanakan kabur. Tapi ada orang yang hari itu nggak tahu, dia cuman mau jalan pakai sarung kayak Kebuka. Dia nengok orang. Iko mangga rame-rame kok lari pajak-pajak kok kan. Ada yang lari juga lah, lari keluar kan. Sampai di depan kan ada videonya tuh, yang orang lari, dia bingung di luar. Ih, kok terbuka nih pintu kan? Balik lang kan. Balik, ada yang balik loh. Ada yang balik dengan sukarela, ditengoknya. Dia manggil kaunya, "Woi, balik." Tapi nggak mau. Tapi jujur. Nggak mau pulang. Nggak mau. "Woi, belum," katanya. Belum balik kita katanya. Ini cuma kebuka aja nih, pegawainya lagi lupa balik katanya. Itu yang di Sialang Buku itu apa bang? Ininya apanya? Kok bisa kabur gitu? Wah, itu memang tanyakan sendirilah sama. Terlalu berat untuk dibahas. Itu berat. Tapi ini ku akui teman-teman. Kerusuhan ini kita nggak usah baca berita dulu ya. Kerusuhan di Sialang Buku itu tuh sebenarnya salah satu pintu rezeki sama aku. Karena itu kan kejadian tahun 2015. Oh iya. 2015 itu kejadian kerusuhan. Akhirnya menteri kami itu, Menteri Hukum dan HAM waktu itu bilang, ini kesalahannya karena pegawai kita kurang. Pengamanan 1.500 napi dijaga 7 orang. Tambahin pegawai. Akhirnya penerimaan besar-besaran di situ. Akhirnya diterimalah aku jadi pegawai. Makanya aku bilang kalau aku ketemu sama napi-napi yang kabur dulu, yang sampai sekarang belum balik ke lapas itu. Ketemu nih, kalau misalnya kabur dulu nih. Aku salam, terima kasih bang. Aku bilang, abang aku bisa kerja di sini jadi PNS. Itu masih banyak yang belum ketemu? Ada yang nggak balik, ada beberapa, ada sekitar mungkin di atas 100 ada kayaknya. Tapi sisanya balik. Keren sih orang itu. Dia ada di antara kita loh ini, orang-orang itu. Dia kalau 100 di Pekanbaru berapa kecamatan? 7, 8 kecamatan. Kalau kita anggap aja orang itu semua di Pekanbaru, kita bagi 100 bagi 7. 100 bagi 7 kecamatan. Anggaplah satu kecamatan itu ada 4 orang. Berarti kita pernah ketemu salah satunya di antara orang-orang yang ada di sini. Jangan-jangan ada yang lagi makan di belakang sana. Dia makan, dia cuma ingat, wah aku dulu lari. Aku pokoknya, ampunlah pokoknya kejadian. Tapi janganlah sampai kejadian di Indonesia teman-teman ya. Karena itu udah jadi pelajaran sama kita semua. Dan kita akan baca komennya dari kita. Pokoknya intinya, kalau berita yang tadi ada sekitar 10 ya. 10 napi kabur di New Orleans, Arizona kan? Arizona, 10 orang kabur. Mereka kabur dan buat meme di dinding penjaranya terlalu mudah. Terlalu gampang. Oke, ya, terlalu mudah. Terus komennya kita baca. Prison break in real life. Kau tahu prison break nggak? Series itu series. Tawa aja ini. Series orang kabur. Series. Jadi ada series prison break itu. Ada series prison break di penjara dia. Ada orang kabur di penjara dengan cara dia kayaknya ini kan sampai 4 season kan? 4 season. Dia kabur dari penjara. Nah, yang selanjutnya Rahut PS. Yang tatoan ketangkap duluan pasti kan. Ada yang tato tadi kan karena dia gampang dilacak ciri-ciri khususnya. Bertato. Terus Desna Aprik. Kakaknya terinspirasi dari Prison Break. Oh ya, oke. Nah, kabur tuh gini, nggak yang bayar sipir terus keluar petantang peten. Siapa orang ini? Emang ada, Bang? Koruptor. Gayus Tambunan. Gayus Tambunan. Bisa dia nonton tenis. Bisa di Bali. Andai ku Gayus Tambunan. Drumku. Kayaknya narapidanya abis nonton Prison Break tuh. Hei, kamu yang bilang komen, mana TV di sana? Emang nggak ada? Nggak ada.
Aduh. Pejabat nonton di sana dia. Oke, itu dia berita terakhir, Sa. Jadi, ini pesan untuk apa ya? Pesan terakhir kita untuk yang berita tadi. Untuk semua orang. Untuk semua orang, kalau kalian masuk penjara dan kalian mau kabur dari penjara, pastikan kalian jangan bikin stiker-stiker yang bikin sipirnya bisa malu. Itu aja. Udah kabur aja, kalian jangan bikin sipirnya malu dengan baca. Alah, Berarti Bapak. ini udah kebuka, dia sempat Dia mau kabur kan? Ada yang udah keluar dia orang itu. Keluar dia nih, udah sampai di luar gerbang kan. Balik laku katanya. Bikin stiker. Itu isi katanya. Keluar lagi dia. Ampun, udah lah. Iya, Jadi, pesan dari aku jangan masuk penjara lah. paling benar. itu dia Jangan paling masuk benar. penjara, udahlah. Oke teman-teman, itu dia kabar luar episode hari ini. Sampai ketemu lagi di kabar luar selanjutnya. Saya Jawab Bersina, pamit undur diri. Saya Esa Kerike. Selamat malam dan Viva Lokomtung.